Sempat viral di media sosial soal Saranjana, kota gaib yang konon ada di Kalimantan Selatan. Kota gaib Saranjana adalah sebuah kota yang konon dikatakan memiliki keindahan yang luar biasa dan keajaiban yang sulit dipercaya. Di sana peradaban sudah sangat maju. Penduduknya diyakini memiliki perawakan yang cantik dan juga gagah. Sementara itu, kendaraan di sana dihiasi dengan banyak supercars. Saranjana sebenarnya sudah lama menjadi misteri, namun penampakan diduga, kota Saranjana, di salah satu foto orang yang sedang berwisata di Kalimantan, membuat semuanya mulai kembali menoleh membahasnya. Meski ada yang mengatakan itu editan, tak sedikit yang meyakini Saranjana memang benar-benar ada. Menurut cerita yang beredar, kota ini tidak bisa ditemukan oleh orang awam karena dijaga oleh para makhluk gaib yang sangat kuat. Konon, kota Saranjana terdiri dari gedung-gedung tinggi. Setiap bangunan memiliki cahaya yang sangat terang, sehingga kota ini tampak sangat indah dari kejauhan. Penduduk kota Saranjana konon adalah makhluk gaib yang sangat pintar dan memiliki kekuatan gaib yang hebat. Mereka bisa berubah bentuk menjadi apapun yang mereka inginkan dan bisa memanipulasi keadaan dengan kekuatan pikiran mereka. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa kota Saranjana adalah pusat kebijaksanaan dan kebijaksanaan di dunia gaib. Para penduduk kota ini dikatakan sangat bijaksana dan sering membantu orang yang datang untuk mencari petunjuk atau bimbingan. Saranjana dalam peta zaman Hindia Belanda. Hal ini ditampakkan oleh Salomon Muller, seorang naturalis berkebangsaan Jerman dalam peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Peta pada 1845 silam ini menggambarkan, ada wilayah yang tertulis sebagai Tanjong, Huk, Saranjana. Tanjong ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Poeloe Kroenpoetan dan Poeloe Kijan. Peta ini dibuat 18 tahun sebelum Salomon Muller meninggal dunia, pada tahun 1863. Penduduk kota Saranjana memiliki paras yang cantik dan gagah. Mereka memiliki wajah yang rupawan. Penduduk kota Saranjana disebutkan ramah-ramah dan menggunakan bahasa Banjar. Katanya, jika manusia yang masuk ke kota Saranjana tidak ingin pulang lagi ke alam nyata karena takjub oleh kotanya. Di kota ini banyak buah-buah yang tumbuh subur dan besar. Buah tersebut bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari alam nyata. Jenis buahnya sama dengan ada di alam nyata, namun ukurannya terbilang raksasa. Jika buah ini dibawa ke alam nyata, maka ukurannya akan berubah menjadi ukuran biasa. Menurut cerita rakyat, kota Saranjana hanya bisa ditemukan oleh orang yang memiliki hati yang murni dan niat yang baik. Orang yang datang dengan niat jahat atau maksud buruk tidak akan pernah menemukannya. Sejumlah kejadian mistis pernah dialami beberapa orang, seperti ada yang memesan mobil-mobil mewah, melihat peradaban yang sangat canggih, sampai pengalaman mistis para musisi yang percaya bahwa mereka pernah manggung di kota yang tak terlihat ini. Kisah yang cukup terkenal juga yaitu tentang seorang kurir yang bermalam di kota gaib Saranjana. Awalnya kurir tersebut pergi mengantarkan paket pesanannya kepada konsumen. Tapi anehnya ada satu alamat yang tidak terdaftar di Google Maps atau tidak ada alamatnya. Paket tersebut seperti box handphone berbentuk kotak persegi 4, dengan nama penerima, Delvina Shafira, yang tinggal di distrik Nabula. Setelah dicek tetapi tidak ditemukan alamat itu di Google Maps. Indra pun bertanya ke warga sekitar tapi tidak ada yang tahu alamat tersebut. Di tengah keputusasaannya itu dia dihampiri oleh seorang laki-laki paruh baya yang bertanya perihal alamat yang dicari Indra. Beruntungnya laki-laki itu mengenal Delvina Shafira, pemilik paket tersebut. Singkat cerita, lelaki parubaya itu mengibaskan sapu tangan ke wajah Indra dan seketika Indra mengedipkan matanya. Saat membuka kembali matanya, Indra melihat jalan yang sebelumnya ia yakin jalan itu tidak ada, tapi pada saat itu Indra tidak menyadari atau lagi terpengaruh. Indra akhirnya pamit sambil melanjutkan perjalanan untuk mengantar paket tersebut. Selama di perjalanan suasana dan kondisi jalan terlihat seperti pada umumnya. Hingga tak lama kemudian Indra pun dibuat tercengang karena melihat ada gedung-gedung pencakar langit yang megah menjulang tinggi, berwarna perak dengan kaca-kaca yang berkilauan dan ada juga beberapa kendaraan mewah. Akhirnya Indra sampai di alamat yang dituju dan langsung memencet bel rumah Delvina.
Tiba-tiba layar lebar pun muncul dan terlihat sosok gadis yang cantik serta imut yang langsung menyapanya. Indra disambut baik dengan Delvina dan dipersilakan masuk, kemudian ia langsung memberikan paket tersebut kepada penerimanya. Dan ternyata isi kotak tersebut adalah iPhone yang harganya puluhan juta rupiah. Berhubung cuaca saat itu hujan, Indra dipersilakan menginap semalam di rumah Delvina dan pulang besok. Keesokan harinya, Delvina mengajak Indra untuk mengikuti perlombaan 17 Agustus Republik Indonesia yang dirayakan di kota Saranjana. Saat itu Indra meraih juara 2 lomba memasuki paku ke dalam botol dan mendapatkan hadiah yang sangat fantastis yaitu 4 kg emas. Kemudian Indra pun pamit pulang dengan membawa pulang emas yang disimpan di dalam lemari kosnya. Walaupun setelah mengalami hal mistis itu, hebatnya Indra tidak putus bekerja. Ia tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa dengan profesional. Meskipun keberadaan kota Saranjana masih menjadi misteri, tetapi banyak orang yang menganggap cerita tentang kota ini sebagai inspirasi dan motivasi dalam kehidupan mereka. Bagaimana menurutmu?